yang dipersembahkan oleh Mu'adz TV dan Radio Mu'adz bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita bisa bersama di program Bincang Akhir Pekan. Alhamdulillah, di kesempatan sore ini seperti pekan-pekan sebelumnya kita akan mengulas tema-tema menarik ya. Tema-tema menarik yang berhubungan dengan aktivitas atau kehidupan kita di sehari-hari, yang nantinya juga pemirsa dan pendengar di Mu'adz bisa ikut bergabung bersama kita di Bincang Akhir Pekan ini. Kami menyediakan dua layanan untuk layanan telepon di 0852 1222 9092. Dan untuk layanan WhatsApp Anda bisa mengirimkan di 0852 55 500 943. Anda bisa menggunakan dua layanan tersebut untuk bisa bergabung di program Bincang Akhir Pekan di sore ini, karena tema kita cukup menarik. Bahkan sangat menarik karena sangat bersinggungan dengan generasi muda dan generasi masa akan datang. Betul. Tema kita adalah Indonesia bebas stunting. Indonesia bebas Stunting. Ya, nah mungkin juga ini merupakan sarana bagi kita memperkenalkan yang belum kenal ya. Betul. Stunting itu apa ya? Kalau akhir-akhir ini stunting ini baru muncul namanya. Kan dulu ada yang kalau untuk penyakit kan gizi buruk, busung lapar, dan jenis-jenis yang biasa menimpa anak-anak kecil ya. Nah, kita bergabung di program Bincang Akhir Pekan kesempatan ini, kita akan mengulas tentang Indonesia bebas stunting, menghadirkan 3 narasumber dari BKKBN. Wah, tentu lebih kompeten ya. Betul. Kalau kita yang bicara sendiri kurang ilmunya, kurang dipercaya. Sudah hadir yang pertama narasumber kita itu Bapak Adi Supriyatno SKM MSI sebagai koordinator program manager. Kemudian yang kedua Bapak Hans Arompas SH MAP, beliau program manager bidang data dan Monef. Dan yang ketiga Bapak Ardiansa Pandayu SKM MPH, program manajer kegiatan. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Narasumber kita senang. Kita senang sekali nih bisa diundang di Mu'adz TV. Dan harus sehat ya. Alhamdulillah. Harus semangat selalu. Nah, ini program stunting sendiri mungkin bagi masyarakat kita atau pemirsa dan pendengar kita saat ini yang ikut bergabung, mungkin ingin tahu dulu ini stunting itu seperti apa sih sebenarnya definisinya? Mungkin dari Pak Manajer dulu ya, koordinator program manajer yang mungkin bisa menjelaskan. Ya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan apa itu stunting, memang sudah menjadi permasalahan dalam hal ini gizi buruk di Indonesia khususnya. Nah, bukan cuma di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Itu menjadi masalah yang urgent. Nah, terkait memang stunting ini gagal tumbuh pada anak sendiri, di mana ada kekurangan gizi kronik, sehingga usianya tidak sesuai dengan pertumbuhan badannya. Nah, itu mungkin secara umum terkait masalah definisi dari stunting itu sendiri. Dan ini untuk cakupan stunting sendiri apa ada rentang usia? Iya, untuk rentang usia itu 0 sampai 59. Nah, atau 2 tahun. 29 tahun. Ya. Bulan. Itu bukan stunting namanya. Itu bukan stunting, sudah bapak-bapak. Berarti kurang lebih 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kemudian stunting ini itu tidak bisa sembuh. Kalau sudah stunting, dia tidak akan lagi disembuhkan. Nah, jadi untuk sasarannya saat ini dia lebih kepada mengintervensi di resiko stunting. Nah, di resiko stunting itu ada di bawah dari 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Atau dalam artian 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Berarti stunting ini lebih pada tumbuh kembang ya? Tumbuh kembang. Tumbuh kan ke atas ya, kembang ke samping. Berarti kalau anak-anak yang misalnya umur 3 tahun tapi tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan umurnya, berarti bisa dikatakan sebagai
stunting. Nah, tentunya di dalam perjalanan juga ada pengukuran untuk stunting sendiri. Nah, sebelum dia sampai ke tahap 2 tahun ke atas, nah tentunya ada screening kesehatan. Nah, screening kesehatan sendiri, nah itu bisa mendeteksi bahwasanya dalam lebih dari 2 tahun ke depan dia itu terkategori stunting atau tidak. Seperti itu. Baik. Dan kita ingin ke Pak Hans sebagai program manajer bidang data dan monitoring perkembangan sendiri stunting di khususnya Sulawesi Tenggara seperti apa Pak Hans? Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berbicara masalah stunting itu sebenarnya sudah dari mungkin sejak kecil itu kami sudah ada namanya stunting. Tapi di tahun 2021 setelah Bapak Presiden mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan pelaksanaan penurunan angka stunting, yang mana dalam hal ini BKKBN Pusat sebagai koordinator atau ketua pelaksana dalam hal percepatan penurunan stunting. Nah, di tahun 2021 angka stunting di Sulawesi Tenggara itu sebesar 30,2%. Jadi kita di Sulawesi Tenggara itu dari 34 provinsi itu urutan kelima terbesar angka stuntingnya. Iya. Jadi urutan pertama itu NTT. Nah, Sulawesi Tenggara itu di urutan kedua. Nah, alhamdulillah di tahun 2022 setelah berjalan kolaborasi dan sinergitas antara semua lini multisektor dan multi pihak, baik itu dari pemerintah, lalu kemudian akademisi, kemudian pelaku usaha, kemudian ada dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan kelompok masyarakat lainnya, sehingga alhamdulillah di tahun 2022 Sulawesi Tenggara mengalami penurunan angka stunting. Jadi berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022, Sulawesi Tenggara itu turun 2,5%. Jadi angkanya berada pada 27,7%. Artinya bahwa Sulawesi Tenggara itu turun menjadi urutan ke-9 dari 30, dari posisi 5 ke 9. Iya, ke 9 dari 34 provinsi. Nah, alhamdulillah itu hal itu merupakan sebuah prestasi, tapi kita tidak perlu berbangga diri. Nah, artinya angka stunting di atas angka 27 itu masih tinggi. Sementara rata-rata angka stunting di seluruh dunia itu kan minimal 20%. Nah, kita masih tergolong besar ya? Tergolong besar. Jadi sesuai arahan Bapak Presiden di tahun 2024 itu secara nasional angka stunting itu dia wajib turun di angka 14%. Nah, jadi di tahun 2021 angka stunting di Indonesia itu sebesar 24,4%. Lalu kemudian di 2022 turun menjadi 21,sekian%. Jadi ada penurunan. Begitu. Ke Pak Ardiasa, program apa saja yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting mencapai angka 14% nih? Jadi terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini momen yang sangat baik sekali begitu Pak moderator. Kami mungkin masyarakat penonton pasti mempertanyakan, nah tiba-tiba ada satgas stunting begitu ya. Seharusnya kan dinas-dinas ini sudah terlibat jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, sesuai apa yang disampaikan Pak Hans tadi, manajer data, bahwa memang percepatan penurunan stunting saat ini begitu melibatkan banyak pihak begitu. Nah, sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 itu dibuatlah strategi nasional. Fungsinya aksi konvergensi. Konvergensi ini istilahnya untuk memutus
istilahnya ego sektoral. Karena ini kan penanganan stunting ini sudah masing-masing dinas melakukannya. Ada dinas kesehatan, ada dinas PU dengan sanitasinya, ada dinas PUPR dengan rumah sehatnya dan lain sebagainya. Nah, namun ini penanganan stunting ini kan selama ini sudah berjalan, cuma kurang maksimal. Nah, itulah fungsinya Satgas Stunting dibentuk sesuai dengan Perban nomor 8 tahun 2021, nomor 12 tahun 2021 dengan rencana aksi nasionalnya. Nah, dibentuklah Satgas Stunting. Fungsinya apa? Agar bagaimananya ada pendekatan multi sektor dan multi pihak begitu. Nah, ini ada kaitannya dengan media, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ini pendekatannya itu bukan hanya pada satu pihak saja, melainkan ada namanya kementerian dengan berbagai macam kementerian di dalamnya. Kemudian ada masyarakat secara luas, kemudian ada perseorangan, bisa LSF tadi sempat dijelaskan, bisa juga NGO, kemudian ada media. Nah, pentingnya media ini sebagai sarana komunikasi, informasi, edukasi, itu yang paling penting. Selama ini masyarakat tahunya stunting ini kan lebih ke arah gizi. Bagaimana penilaian gizi, tinggi badan anak, berat badan anak. Nah, paradigma sekarang karena sumber data kita saat ini itu datanya SSGI, survei gizi nasional. Nah, itu yang disampaikan Pak Hans tadi, capaiannya sudah ada tahun 2022 ini alhamdulillah kita mencapai 27,7. Tertinggi sekarang itu di Kabupaten Buton Tengah. Masih tertinggi. Sulawesi Tenggara. Dan terendah di Kota Kendari. Namun ini kan berbicara angka, tentu saja tidak terlepas dari survei-survei. Kita lepaskan dulu data. Jadi penanganan stunting ini sudah berjalan jauh-jauh hari sebetulnya. Di BKKBN sendiri ada namanya data keluarga beresiko stunting. Bisa juga di situ ada data sanitasi dan sebagainya. Kalau di dinas kesehatan ada namanya data elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah, di EPBGM tadi, elektronik pencatatan gizi berbasis masyarakat itu hanya fokus pada pengukuran dan penentuan status gizi anak. Itu yang kata orang stunting tidak stunting. Nah, justru penanganan stunting sekarang itu paradigmanya berbeda. Ada namanya faktor spesifik sama sensitif. Saya dulu spesifik itu tahunya itu stunting cuma tinggi badan, gizi anak. Nah, sekarang itu berbeda, Pak. Jadi itu paradigmanya sudah dua faktor yang dilihat, spesifik dan sensitif. Spesifik itu mengarah memang yang berkaitan dengan kesehatan. Pemberian tablet tambah darah, asupan gizi pada ibu, baduta, balita. Nah, sensitifnya sekarang ini paling penting, ini juga bisa berpengaruh terhadap stunting. Sanitasi orang harus dilihat, rumah tangga dilihat, akses air bersihnya harus dilihat, akses terhadap jaminan kesehatan juga dilihat. Bahkan yang paling unik, ketika di keluarga tersebut ada perokok begitu, bisa jadi ini beresiko stunting. Ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya. Oleh karena itu memang kita kerja keras. Oleh karena itu dibentuklah tim Satgas Stunting agar bagaimana percepatan stunting agar berjalan optimal nanti ke depannya. Nah, kalau di program stunting ini ada dua tim yang dibentuk, ada namanya tim percepatan penanganan stunting, levelnya itu dari nasional, provinsi sampai dengan kabupaten. Nah, di nasional itu ketuanya Pak Wapres, pengarahnya langsung presiden. Sedangkan di level provinsi itu ketuanya Pak Wagub langsung. Nah, pengarahnya wakil gubernur, ketuanya Pak Wagub. Kemudian di level kabupaten kota pengarahnya bupati, wakilnya wakil ketua pelaksananya wakil bupati begitu. Nah, kalau di tim program sendiri kami ada dua sebetulnya, ada namanya tim Satgas, kemudian ada tim pendamping keluarga di lapangan. Nah, tim pendamping keluarga inilah yang berperan aktif. Nah, seperti yang disampaikan Bapak tadi, apa sekarang sasarannya cuma satu saja, baduta atau balita, anak toh? Tidak, sekarang levelnya sudah ke hulu sampai dengan hilir. Nah, ada 5 sasaran kita. Yang pertama itu ada remaja. Kalau remaja kan luas, Pak. Sekarang lebih kerucutkan calon pengantin. Oleh karena itu ada namanya sekarang itu kerjasama dengan Kemenak, ada MOU dengan Kemenak. Ada namanya aplikasi elektronik siap nikah dan hamil. Itu menariknya. Ketika calon pengantin ini ingin menikah, di MOU tersebut berbunyi 3 bulan sebelum menikah harus memang terdaftar di aplikasi Alsimil. Apa yang dilakukan? Dia harus memeriksa kesehatannya di puskesmas, lingkar lengannya, kemudian lingkar pinggangnya, berat badannya, kadar hemoglobinnya, darahnya. Nah, kalau secara pemeriksaan kesehatan sudah normal ini,
Artinya dia boleh menikah, keluar sertifikat nanti, boleh menikah dan siap hamil. Nah, ketika dalam proses pemeriksaan tersebut dari 4 komponen tadi ada yang kurang memenuhi standar kesehatan, begitu, otomatis nanti bunyi dia bisa menikah dengan syarat menunda dulu kehamilannya. Nah, ini ada pengaruh 3 bulan. Nah, 3 bulan ini sebagai standar kesehatan diharapkan ketika ditemu kasus seperti itu yang siap menikah tapi ditunda kehamilannya, bisa didampingi TPK kami untuk memonitoring ini sasaran ini agar nanti sampai 3 bulan sampai dengan hari H dia menikah siap menikah. Baik, mungkin MCR sudah siap mendaftar semua ya. Untuk mensukseskan program stunting Bisa. Indonesia bebas stunting. Iya. Dan bagi sahabat MUAS yang ingin bergabung, kami membuka di layanan telepon 0852 1222 9092. Dan untuk pesan singkat, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di 0852 55 500 943. Anda juga bisa menggunakannya untuk mengirim pertanyaan lewat WhatsApp. Yang menarik tadi terkait tentang ketika misalnya ada keluarga, ini kan kita ingin lebih teknis ini. Ketika misalnya ada keluarga yang ada kemungkinan terdeteksi stunting misalnya di anak ini, apa yang harus dilakukan? Ke Pak Adi mungkin, atau seperti apa Pak Haris? Baik, terkait pertanyaan dari anak Bapak lagi pembacara bahwa ketika terdeteksi apalagi namanya stunting pada anak, jadi begini, dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting ini kan ada 5 komponen, 5 sasaran. Yang pertama calon pengantin, yang kedua ibu hamil, yang ketiga ibu menyusui, yang keempat balita, dan baduta dan balita. Jadi 5 komponen ini. Nah, yang bisa mengetahui bahwa anak itu stunting adalah dari dinas kesehatan. Dalam hal ini Posyandu, peran dinas kesehatan. Jadi sebelum saya panjang lebar, perlu saya jelaskan dulu tugas Satgas Stunting. Jadi kami Satgas Stunting itu adalah dibentuk bagaimana sebagai skoci. Jadi kepala BKKBN pusat itu memerlukan skoci untuk bagaimana kemudian bisa melakukan koordinasi dan komunikasi efektif dan efisien dengan pemerintah daerah, dalam hal ini semua kementerian lembaga. Kemudian bagaimana kami melakukan fasilitasi, kemudian konsultasi, kemudian fasilitasi koordinasi, lalu kemudian penyediaan satu data stunting. Kemudian kami juga bertugas bagaimana memastikan percepatan penurunan stunting itu berjalan dengan baik di semua 17 kabupaten kota, dan yang terakhir memastikan adanya audit kasus stunting. Jadi seperti yang Pak narasumber pembacara sampaikan tadi, saya teringat pada saat audit kasus stunting di Kabupaten Buton Utara. Jadi pada saat itu pengukuran ulang itu kan dilakukan oleh bidan desa, kemudian tim pendamping keluarga, yang mana tim pendamping keluarga ini kan ada dari bidan desa, kemudian tim PKK, lalu kemudian ada kader Posyandu bersama-sama dengan dinas OPDKB yang ada di kabupaten kota dan dinas kesehatan. Nah, hasil pengukuran ulang yang dilakukan oleh tim audit kasus stunting itu ada satu keluarga. Jadi anaknya itu 6. Nah, anak bungsunya itu yang terakhir laki-laki, umur hampir 2 tahun kalau tidak salah. Jadi setelah dilakukan pengukuran ulang, kemudian ditanya, terus ini kok makannya gula-gula? Jadi memang katanya dia itu satu hari 3 kali sehari itu gula-gula. Jadi dia tidak mau makan kalau tidak makan gula-gula. Nah, inilah yang mempengaruhi. Harusnya sebelum dikasih makan nasi itu kan gula-gula jangan dulu. Kemudian juga pola asuh.
Jadi biasanya bapaknya melaut, kemudian ibunya juga sibuk, jadi anaknya tidak terurus. Nah, inilah yang menyebabkan. Tapi ya perlu kita ketahui bahwa bicara masalah stunting, yang anak yang stunting itu belum tentu pendek. Iya. Ya. Ini menarik. Tapi yang anak yang stunting sudah pasti pendek. Nah, begitu. Nah, kalau kita melihat stunting ini kan gangguan perkembangan dan pertumbuhan otak kepada anak oleh akibat gizi buruk atau kekurangan gizi dan infeksi yang berulang. Nah, kalau kita melihat 20 sampai 30 tahun yang akan datang terhadap bonus demokrasi generasi emas, kita bisa melihat dan bisa kita pastikan bahwa generasi atau generasi anak yang di tahun yang akan datang akan menjadi generasi yang kualitas yang kurang baik. Nah, disinilah berdasarkan data sekarang. Iya. Iya, disitulah pentingnya bagaimana kita bersama-sama di semua multidimensi atau semua lintas sektor, bagaimana bisa bekerja bersama-sama untuk menuntaskan masalah stunting ini. Karena kita ketahui masalah stunting ini kan sebenarnya bukan momok. Nah, ini kan paradigmanya nih kalau stunting itu anaknya kan, padahal kan tidak sebenarnya. Jadi kalau sudah ada anak yang stunting, yaitu harus ada diberikan perlakuan khusus. Ya misalnya kalau kita berbicara paradigmanya dari hulu, dikatakan tadi Pak Ardi. Jadi berkaitan dengan stunting, berbicara dari hulu itu kan harus ada edukasi terhadap remaja. Nah, yang sebelum menikah. Jadi menikah jangan di bawah umur. Kan ada peraturannya itu. Iya. Di bawah 19 tahun. Iya, di bawah 19 tahun. Nah, setelah itu menikah harus dilakukan dulu pengukuran di puskesmas. Nah, setelah diukur lingkar lengannya, HB-nya. Nah, lalu diukur calon pengantin laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Iya. Melalui aplikasi juga tadi itu. Iya, melalui aplikasi Leusemil. Nah, kalau dia kekurangan darah, kemudian lingkar lengannya di bawah 23,5 cm, anaknya sudah pasti stunting. Kalau hamil beresiko. Iya. Ya, sudah dipastikan stunting. Iya. Walaupun nanti anaknya misalnya ketika lahir diberikan asupan gizi yang cukup. Iya, itu proses potensinya. Iya, tapi kan kita banyak kemudian yang terjadi itu anak-anak yang stunting itu berasal dari kandungan. Karena kurangnya gizi yang masuk kepada ibu hamil. Nah, disinilah pentingnya kita memberikan edukasi, bekerja sama dengan Kemenak. Kan Kemenak juga punya fungsi di situ. Bagaimana memberikan edukasi kepada calon pengantin, dan kemudian pendekatannya juga harus lihat agama. Soalnya kalau ada Kemenak, nikah tanpa ada Kemenak nggak dapat surat nikah. Iya, itu dia. Begitu. Legalitasnya. Itu. Tapi sejauh ini program ini kerjasama antara Kemenak dengan Satgas, respon masyarakat seperti apa? Jadi Ardi. Betul. Jadi selama ini memang ini sudah berjalan. Tapi kalau kita berbicara terkait Kemenak dengan aplikasi elektronik siap menikah dan hamil Leusemil itu baru berjalan beberapa tahun ini memang. Nah, memang ada sedikit kendala, terutama di hal calon pengantin yang disuruh mendaftar di 3 bulan sebelum menikah. Biasanya kan di masyarakat itu jangankan 3 bulan, Pak. Besok menikah. Itu yang jadi masalah. Memang itulah kendala di lapangan. Ya harapannya ke depannya itu bisa teratasi. Karena apa? Memang
penting sekali nih Pak. Iya. Di hulu kita harus cegah dulu. Iya betul. Prosesnya, maksudnya bukan hanya wanita sebetulnya. Memang yang diperiksa wanita, si laki-laki juga harus siap. Artinya memang sebelum dia menikah ya diberikan edukasi, walaupun dia tidak melakukan pemeriksaan seperti yang perempuan atau wanita. Nah nanti petugas lapangan itu memberikan edukasi biasanya, penyuluhan agar jangan dulu merokok sebelum menikah. Karena ini kan persiapan untuk menyambut keturunan begitu. Jangan dulu minum minuman keras. Apabila yang minum keras atau memang jangan sama sekali, itu yang paling penting. Nah mungkin para penonton begitu ya, jangan dijadikan momok ini terkait stunting. Ini kan pengaruhnya ke generasi kita juga. Iya. Kami juga baru ikut terkait seminar di pusat tadi terkait stunting, bahwa anak usia 0 sampai 59 bulan itu kan disebut baduta balita. Nah, walaupun diukur anak 0 sampai 59 bulan itu dia ada indikasi, kalau di standar kesehatan itu ada -3 standar deviasi di alat ukur, dikatakan dia stunting begitu. Tapi pada saat usia tersebut, selama masih 1000 hari pertama kehidupan, artinya kan ada jenjang 1000 hari, itu masih bisa diatasi stuntingnya. Nah kalau sudah lewat, dia umurnya di atas 5 tahun, itu yang sulit. Nah itu yang sangat sulit. Karena kenapa? Karena memang ini kan otaknya anak itu kan 0 sampai 59 bulan kan otaknya masih bertumbuh. Jadi otomatis asupan gizinya, kemudian lain-lain sebagainya itu masih bisa kita berikan penguatan, perlakuan khusus begitu, sehingga nanti pada saat masa pertumbuhannya bisa diatasi itu masalah gizinya. Nah, yang paling penting saat ini tugas berat kita sebetulnya, kita jangan sampai lagi istilahnya memunculkan atau lahir anak baru dengan resiko stunting. Itu yang paling utama. Itulah fokusnya kita calon pengantin itu tadi. Berarti memang harus juga dari calon pengantin. Betul. Bukan hanya calon pengantin. Ketika sudah kita cegah sekali di calon pengantin, sudah normal ini pemeriksaannya di aplikasi Elsimil, dia kemudian hamil, jangan dilepas juga. Pada saat proses hamil ini penting sekali juga menjaga asupan gizi si ibu, kemudian lingkungan sekitarnya, jangankan begitu, stres pun itu bisa berindikasi nanti anaknya lahir stunting begitu. Kemudian pada saat menyusui, nah itu paling penting, 0 sampai 6 bulan diusahakan ASI eksklusif. Itu yang paling utama. Dan setelahnya makanan pendamping ASI itu juga harus diperhatikan. Cuman itu kan domainnya di dinas kesehatan ya. Mereka sudah melakukan di masing-masing puskesmas untuk sosialisasi itu begitu. Menarik ya untuk pembahasan kita, dan sahabat MOS yang mau bergabung kami mengundang di 0852 1222 9092 untuk pesan singkat, dan WhatsApp di 0852 55 50943. Ada yang menarik, kalau sudah menikah kan ini pasti sudah melewati fase di mana tahapannya harusnya periksa diri kan. Betul. Nah setelah menikah ini kan apakah masih wajib periksa atau tidak? Nah ini penting, tapi kita jeda dulu dengan pariwara berikut. Mu'adz TV, saluran televisi satelit Anda. Ayo, kunjungi akun YouTube Mu'adz TV. Sahabat Mu'adz dapat mengakses video kajian, tanya jawab, nasihat, dan konten-konten Islami lainnya. Membaca doa iftitah hukumnya sunnah, baik dalam sholat fardu atau dalam sholat wajib. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan centangnya, serta bagikan linknya ke keluarga dan sanak kerabat. Barakallahu fikum. Sakinah Indonesia, Wedding Syar'i and Event Organizer, Walimah Full Package. Mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara, percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Walimah Custom Package. Pengisi acara, sound system, multimedia foto dan video saja? Atau hanya pengurusan berkas di KUA? Insya Allah, semuanya bisa diatur. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, talk show, family gathering, brand activation,
Syar'i Marketing Agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823 4710 8880. Facebook Sakinah Indonesia. Instagram wo.sakinah.indonesia. Sakinah Indonesia. Insya Allah, tata cara pelaksanaan sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Telah dibuka Klinik Utama Mu'adz Medical Center. Telah beroperasi sejak tanggal 29 Sya'ban 1443 Hijriah atau tanggal 1 April 2022 Masehi. Waktu pelayanan setiap hari dengan pelayanan unit gawat darurat 24 jam, poliklinik spesialis penyakit dalam dan anak, rawat inap, laboratorium, farmasi, dan ambulan. Pelayanan dokter umum 24 jam. Poliklinik anak dari hari Selasa, Rabu, dan Kamis mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Poliklinik penyakit dalam dari hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat mulai pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kendari, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0821 4561 2020 0821 4561 2020. Mu'adz TV, saluran televisi satelit Anda. Sahabat umat dimanapun Anda berada, baik yang menyaksikan melalui Mu'adz TV ataupun yang mendengarkan di Radio Mu'adz 94.3 FM, Indonesia Bebas Stunting. Indonesia Bebas Stunting. Masya Allah, ini satu program yang menarik untuk menuju generasi emas Indonesia. Betul sekali, dan tentunya pembahasan ini memang cukup panjang dan sangat penting. Sangat penting bagi yang mau berkeluarga, betul, yang sudah berkeluarga, dan yang sudah melahirkan. Nah, kembali ke tiga pemateri kita dari tim Satgas Stunting BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara. Ke Pak Hans dulu. Di data dan Monef sendiri, seperti apa kondisi untuk Sulawesi Tenggara untuk masalah stunting ini? Mungkin daerah-daerah tertentu memang apakah ada tingkat yang betul-betul harus menjadi perhatian besar pemerintah? Ya, baik. Jadi kalau kita merujuk pada data status survei status gizi tahun 2021 itu kan di Sulawesi Tenggara itu urutan pertama kan Buton Selatan. Dia di angka 45%. Nah, di tahun 2022 alhamdulillah dia mengalami penurunan yang cukup signifikan, sekitar 30%. Jadi dia di urutan ketiga. Nah, memang mengapa terjadi angka stunting yang tertinggi itu kan sebenarnya menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, kita kan di Sulawesi Tenggara ini kaya akan ikannya, daerah kepulauan. Kemudian kita juga punya pertanian yang cukup baik. Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Nah, setelah dilakukan survei, jadi memang itu pengaruh pola asuh. Jadi misalnya bapaknya pelaut, terus mamanya juga berkebun, jadi kan anaknya kurang perhatian seperti itu. Jadi memang di sini pentingnya kolaborasi. Jadi berbicara masalah stunting, kalau kita lihat dari Kementerian Kesehatan itu kan sebesar 30% intervensi spesifik. Nah, yang disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan waktu lalu. Jadi intervensi spesifiknya itu melalui puskesmas, kemudian di dinas kesehatan yang ada di kabupaten kota. Kemudian juga ada intervensi sensitif. Jadi intervensi sensitif ini berpengaruh signifikan terhadap
apa namanya keluarga yang masuk stunting atau yang berisiko stunting. Contohnya siapa saja yang terlibat sini Pak? Ya, jadi di intervensi sensitif itu banyak terlibat kementerian lembaga. Dalam hal ini misalnya Kementerian PUPR berkaitan dengan sanitasi atau rumah layak tidak huni. Karena berbicara masalah stunting itu, masalah air itu sangat berpengaruh. Nah, kalau airnya kurang baik pasti itu kan akan menyebabkan infeksi. Nah, kemudian juga yang kedua masalah ekonomi. Iya. Makanya pemerintah melalui Kementerian Sosial itu memberikan bantuan program keluarga harapan. Iya. Kemudian juga masalah di pemberdayaan desa. Nah, kan dana desa itu sekarang besar anggarannya sekarang. Jadi pemerintah itu sudah menetapkan alokasi anggaran itu untuk stunting itu sudah agak besar di setiap desa. Jadi bagaimana desa ini bisa melakukan intervensi melalui kader pemberdayaan desa untuk bagaimana bisa bersama-sama meminimalisir angka stunting yang ada di masing-masing daerah. Kemudian juga di Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ini kan dia berkaitan dengan di edukasi awal ya. Untuk yang mau menikah. Ya, yang mau menikah. Ya, kalau mungkin Pak Hans di ketika Monef ini atau pengambilan data realnya di lapangan seperti apa kasus yang ditemukan di masyarakat dengan kasus stunting? Apakah mungkin dari tadi adanya misalnya pengaruh ekonomi ini apakah cukup signifikan memberi peran dalam adanya stunting ini? Ya, kalau berbicara masalah data itu kan ada instansi atau lembaga tersendiri. Jadi stunting ini sudah ada lembaga yang melakukan survei terhadap stuntingnya itu survei status gizi. Jadi SSGI namanya. Jadi SSGI ini yang melakukan pengambilan sampel di seluruh desa kalau tidak salah semua provinsi. Ya, jadi semua provinsi mereka mengambil data sampel. Jadi satu desa itu 10 kalau tidak salah 10 kepala keluarga diambil sampel. Nah, itu dilakukan melalui rumus. Nah, ada rumus yang dipakai dan lalu dikirim ke pusat. Nah, kalau pengalaman kami sebagai satgas stunting, contohnya tadi yang saya sampaikan itu kayak di Buton Utara. Jadi memang pengaruh ekonomi itu berpengaruh sekali. Jadi kalau bapaknya melaut, kemudian dia punya 6 bersaudara. Jadi kan harusnya idealnya itu dia harus berjarak 3 tahun. Nah, kalau dia jaraknya berdekatan itu pasti agak susah itu anunya. Mengaturnya. Iya. Jadi itulah pengaruh ekonomi memang sangat besar juga karena kurangnya. Jadi karena tidak mempunyai keuangan untuk membelikan gizi yang baik untuk anaknya, maka bisa berpengaruh. Nah, disinilah peran pemerintah bagaimana bisa melakukan intervensi, berkolaborasi dan bersinergi. Misalnya kayak di Kemendesa kan ada dana desa. Jadi dana desa bisa memberikan instruksinya Kementerian Kesehatan itu setiap anak wajib makan telur 1 hari 1 kali. Ya. Yang tidak mampu ada dananya. Ya itu dia. Ada bantuan dari Satgas memberikan dana juga nih. Tidak. Jadi kabupaten kota yang memiliki inovasi-inovasi, misalkan ada rumah tangga yang istilahnya ada keluarga yang tidak bisa memenuhi gizi, artinya konsumsi protein begitu, telur. Nanti pemerintahnya biasanya memberikan bantuan begitu. Nah, di kabupaten tersebut
yang ada inovasi tersebut, memberikan bantuan tersebut. Nah, fungsinya tim Satgas inilah yang akan membawa informasi ini, inovasi ini dibawa ke kabupaten lain yang belum menerapkan. Satgas boleh nggak mengintervensi jika ada sebuah desa atau pemerintah yang tidak memperhatikan stunting ini? Ya, di sinilah fungsi Satgas. Jadi tugas kami itu adalah bagaimana memastikan, mendorong dan apalagi memfasilitasi. Jadi ketika misalnya ada di desa A misalnya, ini daerah gizi buruk yang tinggi sesuai. Jadi kan begini, di setiap kabupaten itu kan ada lokus. Jadi di aksi konvergensi itu dari Kemendagri, di aksi 1 itu kan ada pengumpulan data. Jadi diambil data semua dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Sosial. Nah, setelah itu dianalisa. Nah, setelah dianalisa, maka ditentukanlah rencana kegiatan atau penentuan lokus. Nah, penentuan lokasi khusus stunting. Nah, kalau sudah terkumpul datanya, nah itulah yang dilakukan rembuk oleh pemerintah. Mereka melakukan rembuk, bagaimana melakukan intervensi atau komitmen dari pemerintah daerah untuk memberikan itu semacam bantuan, semacam itulah bantuan. Nah, di sini perannya pemerintah. Jadi Satgas itu hanya bagaimana mendorong agar program itu bisa bisa berjalan. Nah, jadi berbicara tugas Satgas, kami kan Satgas ada 2. Jadi di Satgas itu ada namanya tim program. Jadi tim program kami bertiga. Kemudian di 17 kabupaten kota ada 1 orang bertugas dan bertugas di masing-masing kabupaten. Kemudian ada tim teknis. Nah, tim teknis tadi yang disampaikan teman saya Pak Aldi. Jadi tim teknis ini adalah sebagai lini lapangan, yang mana terdiri dari bidan desa, kemudian kader posyandu dan ketua PKK. Mereka lah ini sebagai ujung tombak. Nah, di Sulawesi Tenggara tim teknis ini sebanyak 7.770 tim yang ada di Sulawesi Tenggara. Tentu ini kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota ya. Kolaborasi. Dan sejauh ini mungkin dari tim Satgas apa saja program-program yang dilahirkan? Betul. Jadi kalau di Satgas Stunting itu kan Satgas ini kita kalau berbicara fungsinya tentu saja percepatan. Kenapa dibentuk Satgas? Ya harus ada percepatan, cepat. Satgas Covid ya harus cepat menyelesaikan masalah. Satgas Stunting ya sama, prinsipnya seperti itu, harapannya seperti itu semoga. Nah, bagaimana agar cepat informasi ini masuk di kabupaten kota? Nah, tadi belum sempat kami sampaikan, kami itu di provinsi memang ada 5 tim, termasuk kami bertiga ini, koordinator program manager, kami ada 2 program manager dan ada 2 office assistant. Kemudian di 17 kabupaten kota ada namanya technical assistant. Nah, technical assistant ini yang bertugas memonitoring, memberikan koordinasi, mendorong, memberikan penguatan kepada tim percepatan penurunan stunting. Siapa tim percepatan penurunan stunting? Pemerintah daerah yang terdiri dari bupati, wakil bupati, dinas-dinas terkait yang terlibat di dalamnya. Nah, ketika ada informasi yang masuk di satu kabupaten terkait inovasi begitu dan itu berhasil, dan itu inovasi dari satu kabupaten itu akan masuk di provinsi. Nah, dari provinsi ini akan memberikan informasi langsung ke kabupaten lain agar bisa mengikuti inovasi yang ada di kabupaten. Sejauh ini ada nggak program-program dari kabupaten kota yang melakukan intervensi yang dianggap berhasil? Jadi ada beberapa kabupaten sebetulnya. Kemarin kami turun di Kabupaten Kolaka. Nah, jadi Kabupaten Kolaka itu sudah menerapkan namanya terkait bantuan. Kalau kita di program Satgas Stunting namanya Bapak Asuh atau Bunda Asuh anak stunting. Nah, menariknya di Kabupaten Kolaka ada instruksi dari Bapak Bupati, cuman ini kami belum follow up kembali karena kan memang ini inovasi dari daerah, begitu. Jadi konsepnya lokus seperti yang disebutkan Pak Hans tadi itu ada lokus satu desa yang mana lokus ini betul-betul angka stuntingnya tinggi, betul-betul sudah dilakukan intervensi sebelumnya, sehingga tidak ada efeknya sama sekali, makanya dia jadi lokasi khusus untuk penanganan stunting. Nah, fokusnya di situ untuk pemberian bantuan. Kemarin kami sudah follow up di sana ada pemberian telur
kepada lokasi khusus tersebut, ada susu, kemudian ada makanan tambahan lainnya. Nah, yang memonitoring siapa? Tetap dinas terkait. Nah, sempat kami diskusi kemarin, koordinasi. Karena kami tim Satgas ini, terutama Satgas Provinsi, setiap turun di 17 kabupaten kota, kami selalu mengusahakan bisa ketemu dengan pimpinan daerah begitu, agar apa? Setiap informasi yang kami berikan atau inovasi-inovasi daerah lain yang masuk, atau bahkan informasi dari pusat begitu, arahan dari pusat, agar bisa ini segera ini dieksekusi. Biasanya kan kalau eksekusi begini, levelnya pejabat daerah begitu, yang harus mendorong kan pimpinan daerah, Pak. Nah, itulah fungsi Satgas, bagaimana menginformasikan kepada ketua TPPS, dalam artian ini bupati dan wakil bupati, agar bagaimana bisa maksimal penanganan stuntingnya, agar dikerahkan ini semua dinasnya sesuai dengan tusi masing-masing, tugas atau tanggung jawabnya, agar maksimal nanti percepatan penanganan stunting. Seperti itu konsepnya kami di lapangan. Nah, juga ada beberapa inovasi juga, banyak sekali. Ada namanya kampung sehat. Ada kalau di apa nih? Kampung sehat ya nanti konsepnya sama. Jadi ada di sana penyuluhan, ada pemberian makanan bergizi begitu, dan lain-lain aktivitas lain yang berkaitan dengan penanganan stunting. Kalau di BKKBN sendiri namanya Dapur Sehat Atasi Anak Stunting. Nah, dahsyat namanya. Di mana berjalannya? Di Kampung KB. Nah, Kampung KB itu sudah dibentuk memang di 17 kabupaten kota. Sebetulnya program ini sudah berjalan, Pak. Cuman bagaimana kita mengarahkan saja supaya lebih cepat, lebih fokus, lebih cepat, dan terintegrasi. Itu poinnya. Karena begini, pengalaman kami di lapangan 17 kabupaten kota, kami koordinasi begitu, Pak. Misalkan begini, dinas kesehatan misalkan memberikan bantuan gizi berupa biskuit atau telur. Jangan sampai dinas Kemensos, dalam arti ini PKH, memberikan hal yang sama. Nah, itulah fungsi Satgas. Jadi memberikan informasi bahwa ini sudah dilakukan, ini sebaiknya dilakukan hal lain agar efektif begitu. Seperti itu. Dalam pantauan Satgas sendiri, kolaborasi dari semua lini ini gimana? Ya, terima kasih. Saya kembali lagi bahwa kita kembali ke konsep awal, bahwa memang kita ini kan sifatnya percepatan tadi dijelaskan sama Fardi, ya, terkait tim percepatan penanganan stunting, yang kemudian tatanannya tadi sudah dijelaskan Pak Hans, mulai dari wakil bupati, kemudian di bawahnya kita ada Satgas, tim program, kemudian tim teknis. Nah, kemudian ini yang menjadi amanah dari BKKBN sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan juga terkait masalah program-program atau apa namanya hal-hal yang sudah dilakukan terkait mungkin inovasi. Nah, itu sudah dilakukan di internal dari BKKBN sendiri, yang kemudian bisa apa namanya di follow up dari tim Satgas sendiri. Nah, kemudian amanah tadi yang dimana sudah dijelaskan bahwa dimana untuk saling berkoordinasi baik itu dari kementerian lembaga, kemudian provinsi, pemerintah provinsi, kabupaten kota sampai tingkat kelurahan, yang memang kemudian stunting ini memang sangat krusial. Nah, makanya tadi pendekatannya ke hulu, di mana tugaskan tadi ada TPK kan, di apa namanya dalam penugasannya sendiri. Kemudian memang ini harus dipadukan, dipadukan, kemudian distergisitaskan dalam hal apa namanya proses percepatan penanganan stunting secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Kalau tanggapan pemerintah daerah sendiri dengan dari Satgas sendiri dalam pola komunikasinya sejauh ini gimana? Alhamdulillah. Nah, jadi saat ini kita sedang melakukan seperti biasa dalam apa namanya kegiatan-kegiatan kita dari Satgas sendiri, kan kita ada fungsi namanya koordinasi, fasilitasi, konsultasi, dan penyediaan satu data tadi. Nah, di sini kita lebih ke koordinasi dan fasilitasi, di mana fungsi kita sebagai Satgas turun langsung ke 17 kabupaten kota untuk melaksanakan koordinasi. Karena di kabupaten kota kita punya tim program namanya Technical Officer. Nah, dalam hal mengawal, mendorong tim percepatan penanganan stunting di kabupaten kota. Nah, fungsinya di sana. Jadi kita melakukan koordinasi, audiensi, kemudian menyampaikan hal-hal yang apa namanya, hal-hal yang krusial terkait masalah apa tusi kita sebagai Satgas. Nah, kemudian itu diterima oleh beberapa oleh 17 kabupaten kota sendiri. Nah, dan kemudian di situ tadi ada namanya 8 aksi konvergensi. Nah, itu memang perannya daripada pihak pemerintah setempat, dalam hal ini kabupaten kota. Nah, untuk kemudian menjalankan daripada
8 aksi tersebut. Nah, di dalam 8 aksi tersebut itu kita punya juga Satgas di situ sudah masuk juga. Nah, jadi bagaimana 8 aksi tersebut itu bisa terselenggara yang kemudian dikawal dari tim Satgas sendiri. Nah, semua itu bisa terrealisasi dengan baik. Mungkin itu. Nyambung saya. Tambahan mengenai inovasi tadi. Jadi berbicara inovasi, sebenarnya hampir semua kabupaten itu sudah melakukan inovasi terkait bagaimana meminimalisir angka stunting di kabupaten kota. Misalnya di kabupaten itu daerah Polres, kemudian Dandim dan seluruh OPDKB sampai tingkat kecamatan itu diberikan tugas. Jadi ada wilayah yang harus dilakukan intervensi. Jadi semua bergerak. Jadi ada SK-nya. Bupati membuat SK. Sama juga di Buton Tengah sekarang ini sudah dibuatkan SK. Semua OPDKB diberikan tugas masing-masing untuk melakukan intervensi di semua kecamatan. Nah, itu berkaitan dengan Bapasona stunting. Nah, berkaitan dengan Bapasona BKKBN dalam hal ini perwakilan BKKBN provinsi itu tahun lalu itu sudah melakukan MOU dengan Basnas. Nah, jadi siapa-siapa saja yang misalnya mau menjadi Bapasona stunting, jadi untuk melakukan intervensi terhadap keluarga yang sudah dikatakan stunting atau berikose stunting itu misalnya diberikan bantuan selama 6 bulan. Jadi itu bisa melalui Basnas, tapi bisa juga dilakukan intervensi langsung selama 6 bulan. Nah, begitu. Jadi yang sudah melakukan MOU kayak di Kolaka juga sudah MOU dengan PT Antam. Jadi PT Antam itu sudah banyak kontribusinya terhadap pemerintah daerah, memberikan bantuan. Kemudian juga di Kone Utara PT Antam juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang mana lokus-lokus stunting yang tertinggi angka stuntingnya. Nah, kemudian juga kalau tidak salah di Bau-Bau juga wali kota sudah membuat rumah sehat di semua kelurahan. Nah, jadi dalam hal ini pemerintah daerah memang semua bergerak. Jadi tim TPK ini semua diberikan ada sebuah perangsang anggaran sedikit dan untuk bagaimana kinerja mereka itu bisa baik dan termotivasi. Jadi ada anggaran diberikan oleh pemerintah daerah. Kalau saya tidak salah itu masing-masing kabupaten bervariasi berbeda-beda, tapi tujuannya untuk bagaimana supaya tim pendamping keluarga ini bisa bekerja dengan maksimal. Kalau kita melihat ya secara geografi dan secara letak ya, bahwa kita termasuk daerah penghasil ikan di masyarakat. Dan kalau kita lihat stunting kan lebih pada protein gitu kan ini. Tapi malah kita menjadi urutan ke-9 sekarang ya. Ini fenomena ini gimana nih? Mungkin Pak Andi yang bisa menjelaskan. Ini menarik. Kami turun 17 kabupaten kota begitu. Selalu berdiskusi panjang. Menarik sekali hal ini. Karena kalau kita lihat penyampaian Pak Wagub sendiri begitu menyampaikan secara logika begitu ya. Iya, betul. Sultra ini adalah penghasil ikan besar termasuk juga. Kemudian kalau kita lihat keberagaman pangan yang ada di Sultra itu sangat beragam sekali. Betul. Artinya ya bukan hanya ikan yang kita bisa makan, banyak sumber-sumber lain yang bisa kita makan. Contoh masyarakat kita kan banyak sekali konsumsi kelor, kemudian protein-protein yang lain, bukan hanya ikan, telur dan lain sebagainya. Harusnya kan tidak related sama kasus stunting harusnya. Nah, kalau kita melihat data begitu terkait survei SSG ini, nah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dia bukan hanya melihat tentang bagaimana kondisi status gizi anak, asupan apa yang dimakan, ada faktor eksternalnya, indikatornya banyak Pak. Di situ ada sanitasi yang sempat dijelaskan teman tadi, bagaimana MCK-nya sesuai standar kesehatan belum, kemudian bagaimana akses air bersihnya sudah bagus belum, bagaimana rumahnya
Bahkan rumah kalau di standar kesehatan itu yang tidak berkeramik, berubin begitu, berisiko stunting, Pak. Kemudian ventilasinya diperhatikan, kemudian bagaimana pola hidup sehat keluarga tersebut harus diperhatikan, itu yang paling utama. Dan kalau kita berbicara terkait, mungkin ini menjadi pertanyaan, Pak. Apa sih kegiatan-kegiatan Satgas sebetulnya? Gitu. Apa yang sudah dilakukan? Nah, Satgas itu berkegiatan baik level desa, kabupaten sampai dengan tingkat provinsi maupun sampai dengan nasional. Nah, kalau sifatnya level kabupaten kota, kami itu ada tim TPK tadi itu memantau pengukuran yang ada di posyandu. Jadi tim pendamping keluarga ini terdiri dari bidan, kemudian ada penyuluh KB, kemudian ada ibu PKK, dilibatkan untuk memantau posyandu juga, Pak. Bagaimana posyandu berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada namanya mini lokakarya. Mini lokakarya itu membahas terkait data, Pak. Misalkan ada data kenaikan kasus di suatu kecamatan, dibahaslah oleh di situ ada camatnya, ada dinas kesehatannya, dalam hal ini kepala puskesmasnya, dibahas di situ kenapa bisa naik, keluarga ini kenapa bisa seperti ini, diundanglah tim pendamping di lapangannya, kenapa bisa seperti itu, agar nanti di level tingkat kecamatan ini bisa diselesaikan, ada solusi. Kemudian begitu selesai level kecamatan, ada namanya kegiatan rembuk stunting, Pak. Nah, rembuk stunting ini di tingkat kabupaten kota membahas bagaimana melakukan perencanaan terkait penanganan, semua dinas terlibat nantinya, bukan hanya dinas kesehatan saja dengan faktor kesehatannya, tapi dinas lain dengan faktor non kesehatan, semua lini. Setelah itu tim Satgas ini punya kegiatan besar di provinsi, Pak. Setiap 2 semester, 1 semester 6 bulan. Setiap 6 bulannya kami akan melakukan rapat koordinasi namanya. Siapa yang diundang? Pimpinan daerah, dinas-dinas terkait, kemudian seluruh yang terlibat terkait percepatan penurunan stunting. Disitulah kita duduk bersama membahas terkait seluruh permasalahan stunting, agar nanti di momen itu bisa ada solusi, ada kesepakatan begitu, Pak. Nanti dibawalah ke kabupaten kota untuk dijalankan kesepakatan itu setiap 2 tahun sekali, begitu. Sama tadi menarik sekali tadi tentang kelor. Soalnya kita penghasil kelor. Ditanam di atas batu tumbuh. Dan memang juga di beberapa tempat itu terkait kelor itu cepat habisnya. Mungkin karena minatnya. Menurut data WHO, kelor itu sangat berpengaruh signifikan terhadap bagaimana untuk membantu nutrisi terhadap calon pengantin. Khususnya ahwat wanita kan. Nah, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan juga, kemudian dari akademisi Policy Brief itu banyak hasil-hasil penelitian itu yang mengatakan manfaat dengan kelor itu sangat luar biasa, sangat baik. Jadi sebelum anak itu lahir atau dalam masa kandungan, ibu hamil itu perbanyak konsumsi kelor. Nah, kemarin saya juga sempat diskusi dengan Wakil Menteri Kemendesa terkait kelor. Jadi memang kelor ini sudah diakui oleh WHO, tapi kan hanya saja masyarakat ini masih banyak yang belum tahu. Nah, disinilah pentingnya bagaimana media dalam hal ini kita melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana bisa konsumsi kelor. Jadi hasil penelitian Policy Brief dari Forum Rektor mengatakan bahwa kalau bisa setiap rumah itu ditanam pohon kelor itu 5 pohon. Nah, itu manfaatnya sangat baik. Perlu nunggu besar karena daun langsung begitu langsung dirawat. Itu dia. Kalori nggak sempat berbuah ya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena waktu kita yang terbatas, sebenarnya masih banyak hal yang perlu didiskusikan terkait tentang masalah stunting ini. Tapi lebih pada garis besarnya bahwa sebaiknya semua harus proaktif ya. Terlibat peran baik yang mau menikah ataupun yang sudah memiliki anak, mungkin lebih banyak bagaimana mensukseskan program ini. Baik, terima kasih kepada Pak Adi, kemudian Pak Ardiansa dan Pak Hans yang sudah hadir di kesempatan ini. Dan mungkin bagi pemirsa ataupun pendengar yang ingin mengetahui lebih jauh terkait tentang program stunting dan bagaimana keluar
dari masalah stunting ini, mungkin nanti bisa ke BKKBN ya. Bisa. Iya, bisa berkonsultasi terkait tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk mendukung program pemerintah Indonesia bebas stunting. Baik, kita pamit ya. Karena waktu kita sudah habis untuk berdiskusi, kita cukupkan dan semoga kembali kita ingatkan untuk kembali mendukung program pemerintah Indonesia bebas stunting. Saya Nur Junaid Dan saya Rahman. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muaz TV.